Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wangsur wafat nahdotal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru Bajang Bapak Dr. Kiai Haji Zainul Majdi MA selaku Ketua Umum PB NWDI. Yang terhormat Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Makmun selaku Rois Am Dewan Mustasyar NWDI. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Muklis M. Hanafi MA selaku Sekjen Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar untuk wilayah DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi SQ, Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah DKI Jakarta. Yang terhormat Tuan Guru Haji Muslihan Habib MA selaku Ketua PWNWDI DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nasihuddin Badri MA selaku Sekjen PB NWDI. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hirjani SAP selaku Sekretaris Eksekutif, dan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara seminar nasional Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon dan Indonesia Berhizib hari Sabtu tanggal 16 Agustus, mohon maaf tanggal 13 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Marilah kita buka acara pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kami sampaikan. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz M. Zamzami Hussein SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, pembacaan surah Al-Fatihah dan sholawat Nahdatain yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hasan As'ari ME selaku Ketua PD NWDI Depok. Bismillahi wa bihamdihi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suksesnya acara seminar nasional Hizib dan Thariqat Hizib Nahdlatul Watan pada pagi hari ini. Maka mari kita sama-sama membaca sholawatun Nahdlatain yang diawali dengan pembacaan qiraatul Fatihah. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam li sari ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Li sahibil hizbi wat tariqati abil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Ibni Abdul Majid Al-Fanshuri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Limurabbi arwahina Syekh Tuan Guru Bajang wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والنهضيين والنهضيات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.
Mari kita sama-sama membaca salawatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله لا إله إلا أنت Jazakumullah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars NWDI kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Panitia Pelaksana Seminar Nasional dan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Yang terhormat, Bapak Tuan Guru Haji Muslihan Habib MA, kami persilakan. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz nahdlatal wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak dan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainuddin Majdi MA selaku pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kemudian yang sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Darul Mustasar PBNWDI Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita tadi pagi dan semalam nyampe dari Lombok. Juga didampingi oleh Bapak Sekjen PBNWDI yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Nasihun Badri MAP. Dan juga yang kita sama hormati dan muliakan Bapak pengurus Ketua 2 PBNWDI yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Mulis M. Hanafi MA. Dan juga ini hadir dari Sekjen LPUI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, Bapak Haji Deni BA. Dan hadir juga di tengah kita Bapak Sekretaris Eksekutif PBNWDI yaitu Al-Mukarram Akhil Fillah Bapak Irzani MPA MPD. Dan ini juga hadir Bapak Kepala Penghubung NTB kita. Terima kasih Pak Dr. Andes Syahrir. Narasumber kita yang juga sudah hadir pada hari ini Bapak Tuan Guru Dr. Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Kemudian pengurus wilayah Banten, ini Ustadz Tusniadi dan rombongan dari Banten. Kemudian pengurus wilayah dari NWDI Jawa Barat, Ustadz Wahyu Setiawan SMSI dan juga rombongan dari Jawa Barat. Dan tak lupa sejumlah dari para narasumber kita yang hadir, insya Allah akan memberikan materi pada hari dan nanti siang harinya. Ya pertama, tak lupa Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu guru besar kita Bapak Profesor Nasruddin Umar MA. Kemudian ada Dr. Syarul Azam MA. Kemudian dari Jatman Bapak Dr. Ali M. Abdillah MA. Singkatnya, seluruh hadirin hadirat, para tamu undangan yang hadir dari berbagai wilayah ya. Ini sampai ada dari Majalengka, Kuningan juga hadir pada pagi hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini sesuai dengan agenda perjuangan kita, pengurus besar Nahdlatul Wathon yang kerjasama dengan pengurus wilayah NWDI DKI Jakarta yang bertemakan tentang seminar hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon yang bertempat di Masjid Al-Istiqlal Jakarta ini, alhamdulillah terlaksana dan semoga terus berjalan sukses dengan harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin, seluruh para tamu undangan berbahagia, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak TGB dan seluruh jajaran PBNWDI yang hadir pada kesempatan baik ini. Dan juga ini tak lupa tadi dari pengurus PB yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ada saya lihat tadi Bapak Haji Kristianto, ada Pak Hizbullah MA, dari Depok juga nih, Pak Agus Yusron dan lain-lain. Beberapa pengurus yang ada di wilayah DKI Jakarta sebagai pengurus PB.
Jadi alhamdulillah ini sangat kami bersyukur dari pengurus wilayah yang diberikan amanah untuk melakukan kegiatan ini. Ini hizib dan tarekat hizib, dua hal yang tidak terpisahkan. Karena sebelum terlahirnya tarekat hizib, maka yang menjadi awal, asal muasal, yang menjadi intisari tarekat adalah hizib terlebih dahulu. Bahkan dalam sebuah mubasyirat, hizib ini bahwa diletakkan di raudhah baginda Rasulullah SAW, yang kemudian pada kelanjutannya memberikan motivasi kepada guru besar kita, Maulana Syekh dan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, untuk menyusun tarekat hizib Nahdlatul Watan. Nah, oleh sebab itu hizib terlebih dahulu, kemudian lahirlah tarekat hizib Nahdlatul Watan. Jadi tarekat hizib merupakan intisari daripada hizib Nahdlatul Watan. Nah, oleh sebab itu pada tema ini tidak terpisahkan antara hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Watan. Sekalipun nanti pada akhirnya banyak memang kita akan berbicara tentang tarekahnya. Hadirin hadirat para tamu undangan berbahagia, kami dari pengurus wilayah sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan kegiatan ini terlaksana di Jakarta. Sebelumnya memang ada agenda besar setelah kita berseminar pada hari ini, besok kita berhizib atau Indonesia berhizib di Masjid Atin. Namun satu dan lain hal, Bapak TGB menyarankan untuk kita atur waktunya di lain waktu dan kesempatan. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan kami diberikan sambutan ini, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para jamaah yang memang sudah bersedia dan bahkan sudah charter mobil bis dari mana-mana yang ingin datang ke Jakarta untuk Indonesia berhizib yang besok harinya. Yang kemudian saya coba koordinasi dengan pihak Istiqlal untuk bisa kita berhizib di atas, tapi informasinya sangat terlambat untuk kita mendapatkan izin, sehingga informasi yang menyebar luas pun terlambat. Ini yang kemudian hari ini kita memang berhizib tapi seadanya. Nah, ini menjadi catatan penting dan agenda besar lagi, insya Allah, dan mudah-mudahan saya rasa juga Bapak TGB sangat setuju untuk kita suatu saat berhizib di Istiqlal ini, insya Allah. Nah, oleh sebab itu kepada seluruh para jamaah nahdien nahdiyat se-Jabodetabek khususnya ya, yang sudah bersiap-siap besok akan mengikuti Indonesia berhizib di Atin, insya Allah kami akan umumkan menyusul di lain waktu dan kesempatan. Bapak, Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian pada hari ini kita insya Allah melakukan seminar tarekat hizib. Kami sudah mengundang sejumlah para pakar ya untuk memberikan informasi kepada kita tentang ketarekatan yang kemudian akan merucut kepada tarekat hizib Nahdlatul Watan. Kami sudah undang Jatman ya yang dikomandani oleh Habib Lutfi, tapi beliau tidak bisa hadir, tapi ada Dr. Ali Abdillah, salah satu pengurus Jatman akan hadir memberikan atau pengisi materi pada hari ini juga. Kami undang juga dari peneliti akademisi Universitas Syarif Hidayatullah, beliau juga adalah banyak meneliti tentang ketarekatan dan ada kemiripan juga dengan tarekat hizib Nahdlatul Watan, yaitu Dr. Haji Syarul Azam. Insyaallah akan langsung hari ini memberikan materi, dan nanti dari internal kita ada Bapak Guru Dr. Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA. Insyaallah jadi 3 pembicara ini kita panelkan nanti untuk memberikan informasi-informasi yang kemudian akan membedah sesuai dengan topik kita, membedah karya monumental Maulana Syekh Tangguri Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam bidang tasawuf, yakni hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Watan. Selain itu, insya Allah nanti jam 11 ini barusan saya mendapatkan informasi guru besar kita, Imam Besar Istiqlal juga akan memberikan sambutan dan sekaligus memberikan materi tentang bagaimana gambaran ketasawufan guru besar kita. Kemarin sudah kami berikan buku-buku yang berkaitan dengan siapa guru besar kita Maulana Syekh ya, dan bagaimana gambaran tarekat hizib Nahdlatul Watan. Insya Allah beliau nanti akan berikan informasi lebih dalam lagi tentang bagaimana ketasawufan itu sendiri, yang kemudian bagaimana yang berujung kepada karya monumental kita guru besar kita Maulana Syekh. Hadirin hadirat para undangan seminar yang berbahagia, pada akhirnya kegiatan seminar hizib dan tarekat pada hari ini memang banyak kekurangan,
secara pribadi merasa tidak puas ya, pengennya sekali barusan kita berhizib ramai sebenarnya di atas, tapi ada sesuatu kendala. Nah ini tadi saya bilang ini menjadi suatu PR besar kita di masa yang akan datang. Dan kemudian mungkin dalam penyambutan banyak yang ngasar. Ini juga banyak rombongan kami, Tuan Guru, dari Jakarta Timur tadi sedikit masalah bisnya, ya sempat mau terbakar, asap keluar gitu, akhirnya rombongan masih tertunda di jalan. Ini belum bisa nyampe, ada kendala. Tuan Guru Saidi pun belum nyampe belum ini. Nah beliau juga dalam rombongan tadi mungkin jadi ada kendala. Beberapa undangan kami kumpulkan di penggilingan sentralnya sekitar 130. Kita sewakan bis tadi, tapi ternyata ada kendala di situ. Ini belum nyampe ini. Ya ini itu yang saya maksud ini hari ini sedikit ada kendala, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita ya untuk mengikuti bagaimana nanti fatwa dari guru besar kita dari Makom Bapak TGB ya, yang akan berikan informasi ataupun motivasi perjuangan kepada kita, dan lebih-lebih bagaimana gambaran tentang hizib dan terhadap hizib Nahdlatul Watan. Dan juga pada akhirnya kami dari pengurus wilayah dan selaku panitia saling mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan doa mudah-mudahan seminar hizib dan terdekat hizib pada hari ini berjalan lancar, sukses, dan terlupa berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hizib dan terdekat hizib terus makin maju dan berkembang, terkenal, masyhur, dan menjadi tersiar lewat Istiqlal yang menjadi simbol negara di ibu kota negara kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan hizib dan tarekat Hizib Nahdlatul Watan pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama PB NWDI dan OIAA atau Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Selanjutnya, sambutan Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar atau OIAA Cabang Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA, kami persilakan. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PB NWDI Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi, Rais Am PB Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Bapak Sekjen PB NWDI, Pak Nasihun beserta jajarannya, Pak Sekjen Forum Persahabatan Ormas Islam, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para masyayikh, para ulama, para asatizah yang telah berkenan hadir pada kesempatan seminar pagi hari ini. Atas nama Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, saya mohon izin dari Ketua OIAA, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan ini. Ini hanya soal peran saja. Saya harus berbagi dengan beliau. Sejatinya cukup beliau yang
berbicara atas nama NWDI dan OIAA. Namun karena kegiatan ini merupakan kerjasama antara PBNWDI dengan OIAA, maka saya harus berbagi peran dengan beliau dan menyampaikan sambutan atas nama OIAA Cabang Indonesia. Terus terang, sejak pertama kali saya mendengar keinginan teman-teman yang ada di Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Banten untuk memperkenalkan hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Watan yang merupakan warisan spiritual dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya menyambut baik ide dan inisiatif tersebut yang kita bicarakan saat berhalal bihalal di Hotel Sofian pada saat itu. Bahkan berkembang sampai ingin menyelenggarakan Indonesia berhizib. Namun karena pertimbangan satu dan lain hal, kita undur dalam waktu yang nanti akan ditentukan. Mengapa tema ini sangat penting? Karena kita sekarang hidup di era disrupsi. Kita hidup di era globalisasi. Yang kita tahu, dalam hal ini peradaban yang dikembangkan itu adalah peradaban yang bertumpu pada materialisme. Spiritualitas tergerus, spiritualitas terpinggirkan. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kita dipacu untuk mencapai target-target yang harus terukur secara material. Oleh karenanya, kesempatan kita memperkenalkan hizib dan tarekat hizib ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan masyarakat kita bahwa ada aspek lain yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu spiritualitas. Jadi pentingnya kita memperkenalkan tasawuf itu adalah untuk membentengi masyarakat kita dari tergerusnya unsur spiritualitas dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi membentengi diri dengan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai akhlak. Karena tasawuf itu pada hakikatnya adalah as-suluk wal akhlak. Dan tarekat itu adalah jalannya. Hizib itu adalah wiridnya yang biasa kita lakukan secara berjamaah di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu. Jadi kita ingin memperkenalkan hizib dan tarekat hizib ini sekaligus juga membentengi dan membekali diri kita, masyarakat kita, keluarga kita dengan nilai-nilai spiritualitas. Sehingga ada keseimbangan dalam hidup kita ini antara unsur material dengan unsur spiritual yang membuat kita lebih tangguh lagi menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja atas nama Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, sebagaimana terpampang foto Fadilatul Imam Al-Akbar, Syekhul Azhar Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib, dalam banyak kesempatan beliau selalu mengingatkan. Saya kira inilah yang menjadi titik perjumpaan antara NWDI dengan Al-Azhar, dan Tuan Guru Bajang juga dalam berbagai kesempatan dengan menghadirkan para ulama dan masyayikh dari Al-Azhar sesungguhnya ingin menegaskan bahwa ada titik perjumpaan antara NWDI dengan Al-Azhar, yaitu yang sering dikemukakan oleh Fadilatul Imam misalnya bahwa keilmuan yang dikembangkan oleh Al-Azhar, pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan oleh Al-Azhar itu bertumpu pada tiga hal. Yang pertama, ilmu-ilmu yang bersifat nas atau yang bersumber dari wahyu. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang bertumpu pada al-aql. Jadi rasionalitas itu diperlukan dalam beragama. Dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang bersifat zawqi. Jadi ada al-his atau an-nas atau al-wahy, lalu ada al-aql, lalu ada al-zawq. Saya kira peradaban manusia sekarang ini yang banyak bertumpu pada aspek, ini kan pada aspek rasionalitasnya. Unsur wahyu, unsur nas,
dalam peradaban sekuler itu diabaikan. Apalagi yang bersifat dzauq. Saya ingat dulu seorang ulama dan cendekiawan besar, Wahiduddin Khan, ketika mengkritik sistem pendidikan yang ada di dunia Islam adalah kemunduran yang terjadi itu karena mengabaikan unsur az-dzauq ini. Pendidikan itu hanya transformasi knowledge. Tetapi unsur dzauq, unsur tarbiyah itu yang sering dilupakan. Dan dulu ketika di awal abad ke-20, seorang reformis tokoh dunia Islam, Al-Imam Muhammad Abduh, dia melakukan upaya reformasi besar-besaran di Al-Azhar. Saat itu dia bergumam, tentu tantangannya tidak mudah. Al-Azhar itu sudah ribuan tahun. Tantangannya tidak mudah. Lalu dia berkata kepada muridnya, Syekh Muhammad Rashid Ridho, kalau saya berputus asa dalam melakukan reformasi di Al-Azhar, maka saya akan ambil 10 anak muda untuk saya didik dengan tarbiyah sehari-hari. Kata Muhammad Rashid Ridho, kalau itu terjadi dan dia lakukan, itu akan menjadi tinggalan dia yang sangat berarti. Artinya apa? Pendidikan yang bertumpu pada aspek ruhiyah, nilai-nilai spiritualitas, dengan pendekatan tasawuf ini, inilah yang akan membentuk rijal. Maka sampai sekarang Maulana Syekh yang juga dijuluki dengan Abul Madaris, madrasahnya itu adalah untuk tarbiyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah daiman abadan ila yaumiddin, tarbiyah beliau akan terus berkembang fil alamin, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan terutama kepada panitia yang sejak awal tidak henti-henti. Ini luar biasa Tuan Guru Muslihan ini, siang malam ya berkomunikasi demi mensukseskan kegiatan ini, walaupun ada sejumlah kendala, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan bisa berlangsung sampai akhir nanti. Terima kasih juga kepada Tuan Guru Bajang yang sejak awal ketika kita komunikasikan dan konsultasikan mendukung penuh acara ini, dan nanti kita akan dengarkan bersama keynote speech dari beliau. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhaidi SQ, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Umum PBNWDI dan sekaligus membuka secara resmi seminar Hizib dan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon dan menyampaikan keynote speech dengan tema karakteristik warisan spiritual Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kepada yang terhormat TGB Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan Raisul Mustasyarin PBNWDI Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, beserta para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jajaran pengurus besar NWDI yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Sekretaris Jenderal LPOI, Lembaga Persaudaraan Ormas Islam, Bapak Haji Deni yang saya hormati, yang saya muliakan para narasumber, para pembahas yang insya Allah akan yudhifuna bi ghurorin wa duror, akan memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan, serta insya Allah juga hikmah-hikmah yang akan banyak sekali insya Allah tentang tarekat, tentang hizib Nahdlatul Wathon dan juga tarekat hizib Nahdlatul Wathon secara sangat khusus. Bapak Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, Sekretaris Jenderal OIAA Indonesia yang juga adalah Ketua 2 dari PBNWDI yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan walaupun belum hadir, yaitu Imam Besar Masjid Negara Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Al-Maghfurlah Maulana Syekh, para muhibbin beliau, para murid beliau, para pencinta beliau. Mudah-mudahan kita ngiring beliau dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini dalam rangkaian kita bertasyakur ya, atas nikmat yang luar biasa sebagai bangsa Indonesia. Insya Allah kita akan bertasyakur dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia beberapa hari yang akan datang. Bagian dari tasyakur kita adalah hari ini kita membahas peninggalan intelektual dan spiritual dari seorang ulama besar yang juga pahlawan nasional Republik Indonesia, yaitu guru kita Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Ini adalah cara kita bertasyakur terhadap Indonesia kita, yaitu dengan mengenang orang-orang yang berjuang untuk Indonesia kita. Mengenang para pahlawan yang dengan footprint atau jejak kaki mereka lah ya kita sekarang bisa menjejakkan kaki di negara kita ini. Dalam keadaan negara yang sudah jauh berkembang, banyak kemajuan-kemajuannya yang patut kita syukuri. Kita tidak boleh lupa bahwa hari ini kita adalah berdiri di atas masa lalu atau kemarinnya, yaitu itulah perjuangan dari para ulama dan para pejuang kita. Salah satunya adalah Maulana Syekh Ninida. Demikian pun kesyukuran kita adalah bahwa acara pada pagi hari ini merupakan ikhtiar kita untuk wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin, yaitu agar perjuangan Nahdlatul Wathon itu yang sebagai perjuangan ya, sekarang dia dibawa oleh dua organisasi yaitu NW dan NWDI. Al-Maghfurlah mendoakan ya, wansyur wahfaz wa ayyid, agar perjuangan ini bisa semakin kokoh dan menyebarkan kemanfaatan untuk seluruh umat, untuk yang ada di Indonesia maupun fil alamin, yang ada dimanapun. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus NWDI Jakarta, Banten, Jawa Barat, termasuk juga Ketua 2 PBNWDI dan juga Masjid Istiqlal ya, yang merupakan katakanlah para inisiator dan juga yang membuka pintunya untuk kita semua pada hari ini.
sehingga kita dapat berhizib, dapat membahas tentang karya guru kita ya, di tempat yang berkah dan yang mulia ini. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi ya, menyiapkan acara ini. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, pembahasan tentang hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon nanti akan kita simak dari para ulama kita, para pembahas, baik dari NWDI, ada juga alhamdulillah dari Jatman, dari akademisi, insya Allah nanti akan membahas. Saya pada kesempatan ini akan membatasi pada beberapa catatan kecil saja. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kegiatan kita ini adalah bagian dari ikhtiar ya, untuk menghadirkan karya-karya para ulama Nusantara. Supaya kita sebagai bangsa Indonesia yang umat Islamnya itu terbesar dari sisi jumlah dibandingkan dengan umat Islam di negara-negara yang lain, itu menjadi sadar, ya, mengerti, dan juga bersyukur ya, bahwa kita di Indonesia ini memiliki banyak ulama-ulama besar yang karya-karya mereka itu tidak hanya berupa karya dakwah perjuangan, yaitu dakwah, perjalanan hidup mereka itu adalah karya, tetapi juga ada karya-karya tertulis. Baik itu merupakan karya intelektual ataupun juga karya intelektual dan juga nilai spiritual yang ada di dalamnya. Karya intelektual dan juga spiritual. Kita memiliki para ulama yang banyak sekali punya karya. Yang bahkan karya-karya beliau-beliau itu tidak hanya dibaca oleh umat Islam di Indonesia, bahkan dibaca oleh umat Islam yang ada di negara-negara Arab. Bahkan dijadikan rujukan. Banyak ulama seperti yang sering kita dengar, di antaranya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsir beliau itu Marah Labid. Itu dibaca. Karangan-karangan beliau itu menjadi rujukan, bahkan dibaca di Al-Azharus Syarif yang merupakan lembaga keilmuan yang paling kokoh dan kuat di dunia Islam selama lebih dari 1000 tahun. Dibaca di situ. Ada karya ulama kita Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Ya, itu juga dibaca. Dan karya-karya beliau ini tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga diapresiasi dan bahkan disyarahkan oleh ulama-ulama di Timur Tengah sana. Artinya sejak sekian abad yang lalu, ulama-ulama Nusantara itu sudah ikut membentuk tradisi keilmuan Islam di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan itu diteruskan oleh para ulama di generasi-generasi berikutnya. Kita kalau membaca tentang ulamaul haramain di abad ke-19, kita akan menemukan Syekh Ahmad Dahlan. Kita menemukan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berikutnya ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan banyak sekali ulama-ulama di Tanah Suci yang ternyata mereka adalah putra-putra Nusantara, lahir di Indonesia. Dan mereka menjadi rujukan. Sanad-sanad beliau-beliau itu termasuk sanad-sanad yang tertinggi. Dan alhamdulillah di antara beliau-beliau itu yang telah menorehkan karya-karya untuk dunia Islam, salah satunya juga adalah guru kita Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang dalam sebuah takriz dari Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutubi, beliau mengatakan lillahi Zainuddin fi fadlihi
fi majdihis sami wa fi nublihi. Ya, demi Allah, saya sungguh-sungguh kagum kepada Zainuddin, pada keutamaannya, pada ketinggiannya, dan pada keistimewaannya. Itu kata Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, mentakriz kitab, kalau tidak salah ya Tuan Guru Yusuf, mentakriz kitab Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan, yang merupakan karangan dari Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan, tangga dari anak-anak para pemula untuk sampai kepada ketinggian ilmu bayan. Itu dipuji oleh Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Demikian pula ya, ulama besar yang menjadi rujukan dari banyak sekali ulama di mancanegara, yaitu Syekhul Fatah dari Maulana Syekh, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad Al-Hasani. Beliau menyampaikan, ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Saya tidak akan berdoa kecuali saya hadirkan juga di dalam doa saya itu. Ahlan wa sahlan ya Sidi, tafadhal. Ahlan wa sahlan Imam Besar Masjid Negara, Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasaruddin Umar. Saya sudah terima kasih tadi Pak Prof, walaupun orangnya belum hadir. Jadi walau kana ghaiban tapi bimanzilatil hadir, alhamdulillah. Dan ternyata dengan berkat kita menganggap beliau sudah hadir dari awal, benar-benar beliau hadir sekarang. Saya menyampaikan Bapak Profesor Dr. Guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, bahwa karya-karya para ulama Nusantara ini tidak hanya dibaca oleh kita umat Islam yang ada di Indonesia, tapi juga bahkan menjadi rujukan ya, di lembaga-lembaga pendidikan terbaik di dunia Islam, termasuk di Al-Azharus Syarif. Karya dari Syekh Nawawi Bantani, Syekh Mahfuz Tarmasi, dan banyak sekali, termasuk di antara bagian dari rantai ulama Nusantara yang menorehkan karya-karya untuk bangsa Indonesia dan juga bahkan dikagumi oleh ulama-ulama mancanegara adalah Sayyidi Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sehingga tadi saya sampaikan Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi mengatakan lillahi Zainuddini fi fadlihi fi majlis sami wa fi nublihi. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad juga menyampaikan ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Saya tidak berdoa kecuali saya hadirkan juga doa Maulana Syekh, itu bagian dari doa saya. Saya tidak hanya mendoakan diri saya saja, tapi saya doakan juga murid terkasih saya, yaitu Zainuddin dalam doa saya. Syekh Salim rahmatullah, mudir Madrasah Salatiyah, mengatakan ma yalzam ayyakuna li Salatiyah tullab katsir yakfi wahid walakin mithlu Zainuddin. Itu pengakuan dari guru-guru beliau. Guru-guru beliau yang ikhlas mengajarkan kepada beliau ilmu-ilmu, hikmah-hikmah. Karena itu yang pertama dalam kesempatan ini catatan saya adalah ketika kita berbicara tentang karya-karya ulama Nusantara, termasuk pada hari ini kita akan mendengar kajian dari para ulama, para tokoh kita tentang hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Ini adalah bagian dari menghadirkan kebanggaan untuk mengingatkan kita umat Islam di Indonesia bahwa kita juga punya ulama-ulama yang tidak hanya dihargai dan dihormati di dalam negeri, di Indonesia, tapi juga karya mereka dibaca dan dijadikan rujukan, bahkan disyarahkan, dijelaskan, diuraikan, dibuatkan penjelasannya oleh para ulama-ulama, termasuk yang ada di Al-Haramain Syarifain. Yang kedua, catatan saya adalah bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, acara seperti ini di mana kita membahas tentang para ulama yang telah berkarya di Indonesia, termasuk guru kita Maulana Syekh, adalah bagian dari pendidikan
dan menyadarkan kita semua termasuk generasi muda yang ada di Indonesia. Anak-anak muda Islam yang ada di Indonesia, mereka sadar, mereka mengerti bahwa Islam yang hadir di Indonesia ini bukan hanya, katakanlah bukan hanya Islam yang normatif saja, tetapi Islam yang kemudian ditumbuhkan dan dihidupkan dari generasi ke generasi oleh ulama-ulama. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita hari ini ketika mereka belajar Islam, mereka mengatakan, tidak perlulah kita bicara tentang sejarah para ulama, karya-karya mereka. Cukup kita belajar saja Al-Quran, hadis saja. Tidak. Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Islam yang didakwahkan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Mereka lah yang menjelaskan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kondisi umat. Mereka lah yang datang membawa Islam, tidak hanya mengajarkan Al-Quran hadis, tetapi juga mengajarkan kearifan di dalam memahami tuntunan agama. Anak-anak muda kita perlu tahu, perlu membaca. Tidak hanya Islam sebagai norma, tetapi juga sejarah datangnya Islam, berkembangnya Islam, dan perjuangan dari para ulama yang telah menanamkan tuntunan Islam dalam rentang dan kurun waktu yang panjang. Yang ketiga catatan saya, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, seminar kita pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa Islam itu datang ke Indonesia dengan satu corak yang sangat kuat. Corak naz'ah sufiyah, naz'ah tasawufiyah. Jadi dengan corak pemahaman kaum sufi yang mengedepankan 3 hal. Tidak berbanyak-banyakan, sekadar mengutip ayat Al-Quran saja. Tidak berbanyak-banyakan memamerkan hafalan hadisnya di depan umat. Tapi mereka mengedepankan 3 hal. Apa itu 3 hal? Pendekatan kaum tasawuf atau sufiin itu selalu berasaskan pada rahmah, dakwah, dan hidayah. Rahmah artinya mereka memandang apapun yang ada di depannya, termasuk semua makhluk Allah, terutama manusia, itu dengan pandangan kasih sayang. Maka itu tercermin dalam dakwah-dakwah dari para aulia, para ulama-ulama yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Tidak ada betapapun kerasnya, betapapun frontalnya situasi masyarakat yang ada pada waktu mereka datang berdakwah, kita tidak pernah mendengar ada konflik yang berdarah-darah. Kenapa? Karena pandangan rahmah, kasih sayang, menyayangi, bukan melaknat, bukan mengumpat, bukan menghujat, tapi berusaha merangkul, mengambil nilai-nilai yang negatif. Semua medium-medium sosial kemasyarakatan, tradisi-tradisi itu, wadahnya kita lihat masih ada di mana-mana. Tapi isinya sudah berganti dengan isi yang baik, nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Islam. Karena itu masyarakat Indonesia yang dulu sudah punya peradaban yang tinggi tidak merasa terpinggirkan dengan datangnya Islam. Wadah-wadah budaya yang mereka telah bawa sekian lama itu tetap dihargai, walaupun isinya sudah diganti dengan isi yang baik. Yang kedua adalah dakwah, bahwa semua aktivitas dari kaum sufi ketika dia membawa Islam, dia selalu mengedepankan perspektif dakwah.
mengajak kepada yang baik dengan cara-cara yang baik. Lalu yang ketiga adalah hidayah. Para ulama tasawuf selalu menjadikan nilai hidayah ini menjadi nilai yang utama. Hidayah dalam arti bahwa semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para ulama kita itu diarahkan untuk menuju kepada yang lebih baik, kepada tuntunan-tuntunan yang mulia yang dibawa oleh Islam. Sekali lagi, dengan tanpa tanpa memojokkan, tanpa merusak tatanan, ketiga nilai ini dapat dibawa dengan baik. Alhamdulillah, hari ini kita mewarisi Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kebersediaan dari para guru kita untuk bersyukur, bertasyakur bersama kita semua pada hari ini. InsyaAllah kebersamaan yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum kita berdoa, marilah kita dengarkan pemaparan utama materi dengan tema urgensi tasawuf dan tarekat dalam kehidupan modern yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan panjang umur dan senantiasa membimbing kita para guru kita. Al-Mukarram, guru kita yang ada di hadapan kita semuanya. Dan maaf saya tidak sebut sahabat saya, adinda saya Pak Tuan Guru Bajah, Pak Muflis, dan semua tokoh-tokoh, guru-guru yang hadir di sini. Saya sangat berbahagia secara pribadi ya dikunjungi oleh para tiang pancang langit nih. Saya berkeyakinan bahwa orang yang selalu berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah tiang-tiang pancang langit. Selama masih ada mereka, jangan takut langit akan runtuh. Karena ada dua hadisnya itu. Selawat dan taslim kita senantiasa peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang redaksinya di dalam Al-Quran agak unik ya, karena
pengungkapan Rasulullah Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi lain. Umumnya Rasulullah diungkapkan dalam Al-Quran itu menggunakan fi'il mudhari', bukan menggunakan fi'il madhi. Jadi tensesnya present continuous tense. Dulu, sekarang, dan akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada fi'il amr berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Berarti masih bisa membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkikum, bahkan masih bisa memberikan pensucian, tazkiyah. Jadi syafaatnya itu bukan hanya nanti di hari kiamat, tapi sekarang juga. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Itu masih bisa melakukan ta'lim untuk kita. Bahkan yang paling penting, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Masih bisa mengajarkan sesuatu yang unknowable. Dia tidak katakan wa yu'allimukum ma la takunu ta'lamun, tapi ma lam takunu ta'lamun. Kalau la takunu ta'lamun itu kita enggak tahu. Tapi begitu baca bukunya, belajar kepada gurunya, akhirnya kita paham. Tapi kalau lam takunu ta'lamun itu unknowable, enggak mungkin bisa kita paham kalau bukan divine knowledge-nya dari dia. Karena itu subhanallah. Ya, ada banyak ayat seperti ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, itu juga sama. Di situ tidak disebutkan apakah Rasulullah masih hidup, apakah ia sudah wafat. Kalau ada yang datang atau mendatangkan, menghadirkan, memuhadarahkan Rasulullah di dalam kalbunya, ya, lawajadullah tawwabar rahimah, itu ada lam ta'kid di situ. Itu pasti engkau akan menjumpai tawwabar rahimah. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Iya. Itu kalau kita lihat dalam beberapa tafsir syari, ya, ada riwayatnya itu. Ada arah pegunungan, entah dosa apa yang pernah dilakukan, jalan kaki dari kampungnya di arah bagian selatan tuh. Hari Senin dia berjalan kaki khusus untuk menjumpai Rasulullah. Hari Rabu sore baru tiba di rumahnya Rasulullah di Madinah, sekaligus masjidnya. Alangkah kagetnya, ya, kok banyak orang. Nah, dan tertunduk menangis. Ya. Salamnya pun juga tidak dijawab, hanya dengan sendu. Kalian kok tidak semangat menjawab salam? Terus apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi? Tidak. Rasulullah meninggal hari Senin, hari Rabu tadi siang baru dimakamkan. Begitu dia mendengarkan Rasulullah sudah wafat, maka meraung-raung, meratap, menangislah seorang pemuda ini. Gaduh pokoknya. Ya. Akhirnya ditegur oleh sahabat, ya fulan, jangan meraung meratap seperti itu. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyit bi buqa'i ahlihi. Mayat itu disiksa, tersiksa karena ratapan orang hidupnya. Aku juga tahu hadis itu. Tapi kalian tahu, saya baru saja melakukan dosa besar. Tidak mungkin Tuhan mengampuni dosa saya. Begitu besar dosa yang pernah saya lakukan. Saya datang ke sini hanya ingin datang menjumpai Rasulullah
didorong oleh satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 64 tadi. Kalau ada orang, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, berdosa besar dalam tafsir itu, kalau disebutkan zalamu anfusahum. Ja'uka datang kepadamu Muhammad, tidak disebutkan apakah datang pada saat wafat atau datang masih hidup ya. Fastaghfirullah, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, bertawassul kepada Rasulullah, meminta perantaraan Rasulullah untuk dimohonkan maaf oleh Allah, lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti engkau akan menjumpai Allah Maha Penerima taubat. Ini yang mendorong saya jalan kaki ke sini. Ya. Tapi Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dengan dosa saya ini? Lalu sahabat tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi malam takziah ketiganya Rasulullah pada waktu itu gaduh sampai menjelang subuh itu. Meratap terus pemuda ini. Lalu menjelang subuh, penjaga makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, suruhlah si fulan itu berhenti menangis. Suruh bergembira karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Itu satu bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati, rohnya masih aktif dan mendengarkan. Ya, ada hadisnya Bukhari Muslim kan, barang siapa yang bermimpi melihat aku yang dilihat, satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan iblis wajahku. Nah begitu sahabat Nabi menyampaikan, ya fulan berhenti menangis. Aku baru didatangi Rasulullah, engkau disuruh berhenti menangis. Allah sudah mengampuni dosa. Langsung si pemuda itu berhenti menangis. Karena dia tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Ya. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan kita ya bahwa orang-orang tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia guru kita Tuan Guru Baja ya. Sebetulnya orang seperti beliau-beliau kekasihnya Allah itu tidak pernah mati. Ya. Walau annahum zalamu anfusahum, bukan. Ada ayatnya itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira orang-orang qutilu anfusahum. Dalam salah satu tafsir disebutkan qutilu anfusakum itu bukan mati ya, tetapi itu mewakafkan hidupnya di jalan Allah, membunuh egonya ya, untuk mewujudkan amanah Allah, misi Allah dalam dirinya. Itu mati, itu enggak pernah mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi itu juga satu bukti orang yang sudah wafat itu juga masih membutuhkan rezeki. Dan orang-orang seperti beliau senantiasa banjir rezekinya. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan memandang enteng orang-orang yang tidak memiliki pendidikan formal, tetapi dia memelihara nur cahaya dalam kalbunya, jiwanya. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka itu Quran mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm in kuntum la ta'lamun. Karena kalau saintis ilmuwan itu mentok, larinya ke filsafat. Tapi kalau para filosof itu mentok, larinya kepada siapa lagi kalau bukan ahli zikir. Berarti the highest level itu ialah ahli zikir. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan
dengarkan dari para guru kita, bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, bagaimana mencari Allah, apakah naik ke langit atau go deeper. Nah, disinilah tasawuf nanti juga akan mengingatkan kepada kita bahwa jangan mencari Tuhan terlalu jauh, karena huwa aqrabu ilahi min hablil warid, ya kan. The deeper you go in your side, in your guard, in your heart, semakin dalam Anda pergi ke dalam dirinya sendiri, the closer you are of your God, maka semakin dekat kalian kepada Tuhannya. Karena itu inilah ulama kita. Dia salah satu cirinya ulama-ulama seperti beliau ini, dia tidak pernah mempopulerkan, mencari popularitas. Iya. Majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Enggak ada yang kenal di bumi tapi selebriti langit. Kita di sini banyak selebriti itu. Ulama selebriti di mana-mana ada medianya. Tapi majhulun fis sama, enggak ada penghuni langit yang kenal. Nah, ciri-ciri ulama yang ma'lumun fis sama ini, satu, tidak pernah mati. Kehadiran kita di sini banyak seperti ini, itu bukti bahwa almarhum dia enggak mati. Apa sih yang dimaksud mati? Dalam Quran itu diisyaratkan dua macam kematian. Mati dalam arti berpisahnya nyawa dengan tubuh. Tapi ada juga pengertian lain. Mati ialah kembalinya roh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mampu mengembalikan roh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatu, fana, bahkan nanti baka, itu sudah mati. Ya. Inilah yang disebut ya, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati. Man qara la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Latihanlah mati. Barang siapa di akhir hidup di akhir kesadarannya sebelum tidur ya, pengantar tidurnya itu la ilaha illallah. Dan itu setiap saat dilakukan, setiap mau tidur, itu artinya riyadhahnya itu nanti akan menjadi kebiasaan, pada akhir hayatnya juga husnul khatimah. Bagaimana kita akan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Pengantar tidur kita setiap malam lagu dangdut, ya kan? Film-film. Padahal kita diminta mutu qabla an tamutu, latihanlah mati sebelum mati sesungguhnya. Iya. Mati itu kan apa sih Bapak Ibu teman-teman? Sebelah kanan alam arwah, alam arham. Di sini alam fana. Di sebelah kamar sebelah itu ya alam barzah. Jadi roh itu tidak pernah mengalami kematian. Roh itu abadi. Apa itu abadi? Diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Allah itu wujudnya azali, tidak diawali dan tidak diakhiri ketiadaan. Alam ini hawadits, diawali dan diakhiri ketiadaan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau orang faham dialektik seperti ini, tidak perlu takut mati. Bukankah atau jangan sampai memang lebih banyak pencinta sejati, the sun lover yang menunggu kita di alam barzah daripada cinta-cinta palsu yang mengitari kita di dunia ini. Di situ ada orang tua kita kan. Di situ ada eyang kita, di situ ada guru-guru paling ikhlas kita mengajari kita alif batas. Jadi kita jangan takut mati sebab kita dijemput oleh cinta yang sangat tulus di sana. Nah, karena itu saya juga prihatin kenapa orang sekarang ini malas belajar tasawuf. Ya. Orang yang malas belajar tasawuf hatinya kering.
salat, tapi hanya ahlu ta'ah, terbebani oleh ibadah. Orang yang mencintai tasawuf, dia akan mencintai ibadah. Why do you pray? Because we have to pray. Why do fasting? Kenapa Anda puasa? Kita wajib puasa. Tapi kalau ahlul ibadah ditanya, why do you pray? Kenapa Anda salat? Aku mencintai salat. Aku mencintai puasa. Lihat diri kita. Selama kita masih terbebani ibadah, maka kita masih ahlul ta'ah. Nah, para guru kita, dia malah enjoy dengan ibadah. Sebelum salat duhur sudah siap-siap menjemput azan di masjid. Kita kan rata-rata salatnya akhir waktu. Udah sebentar masih banyak waktu. Makan dulu, seminar dulu, tanggung. Itu ciri-ciri ahlul ta'ah, bukan ahlul ibadah. Akal bisa memberikan justifikasi pembenaran, tapi orang tua kita, sepenting apa sih urusan itu? Mana lebih penting? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di atas langit masih ada langit. Ada lagi yang disebut dengan ahlullah. Ahlullah itu sudah enggak ada beban sama sekali. Ahlullah itu ya menganggap surga itu hijab. Ya Allah, bakar surga itu. Aku tidak butuh surga. Ya. Alangkah miskinnya seorang muslim, cita-citanya hanya kapling surga. Nah, itu kata Rabi Adawiyah. Apa? Kalau aku mencintai, kalau aku menyembah engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga itu. Kalau aku menyembah engkau karena takut neraka, masukkan ke neraka. Jadi surga neraka buat orang-orang pencinta Tuhan itu enggak ada masalah. Engkau Tuhan, aku hamba. Ya, aku akan menikmati neraka jika engkau memerintahkan hamba ke neraka. Permohonanku cuma satu kepadamu, ya Allah. Izinkan aku memekikkan kalimat cinta di lumpur neraka. Jadi cinta di atas segala-galanya. Nah, kalau orang sudah dalam genggaman Tuhan, masih perlu surga enggak? Buat apa? Nah, karena itu kita memang mencari dan terus mencari. Jangan berhenti pada wukuf. Banyak orang mencari Tuhan, baru sampai di tingkat wukuf, disangkanya sudah wusul. Wukuf itu halte, belum finish. Nah, kita ingin wusul, bukan wukuf. Wukuf di Arafah belum selesai. Masih ada mabit di Musdalifah, masih ada di Mina kan. Nah, jangan sampai kita menganggap, oh ini puncak, padahal ada qurbun nawafil, ada qurbul faraid. Nah, kayak apa itu? Kalau orang menggunakan mata Tuhan, al-basirahnya Tuhan, Allah itu qurbun nawafil. Tapi kalau orang sudah menggunakan ainullah untuk melihat, udhunullah untuk mendengar, baru sampai kepada qurbul faraid. Jadi di atas langit masih banyak langit, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berguru kepada para orang tua kita. Dan saya ingatkan sebelum saya tutup, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ya. Lihatlah semua guru-guru, para wali. Seminarnya dengan orang-orang yang sudah ratusan tahun wafat. Ya, di dalam kitab Al-Mubasyiratnya Ibnu Arabi. Masya Allah. Apa yang disebut dengan alam barzakh di situ. Jadi alam khayal menurut istilahnya Imam Al-Ghazali. Ya, alam khayal menurut istilahnya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dan alam mithal menurut Ibnu Arabi. Di situ ada ternyata penghuninya. Jadi orang yang suka naik turun naik mi'raj
itu akhirnya akan berkenalan dengan para penghuni alam mital itu. Maka dia akan belajar terhadap mereka. Guru yang paling sejati, sangat ikhlas, adalah para penghuni alam-alam hayal atau alam mital. Siapa di antara mereka itu? Ada guru-guru kita di sana. Jadilah anak spiritual terhadap para mereka itu. Inilah harapan kami, dan sekaligus mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada pelayanan kami ini seandainya tidak berkenan, kurang pas. Kami menyiapkan ruangan ini kalau seandainya setiap saat ingin melakukan pengkajian seperti ini. Kami sudah seperti saudara dengan Tuan Guru Baja, Adinda Pak Muhlis. Mari kita menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai oase spiritual untuk membasahi batin kita. Setiap malam Jumat di sini ada salawatan istighosah, ada tahanus renungan, dan di sini juga insya Allah setiap 2 bulan kita lakukan tadabbur alam. Kita memang ke puncak atau ke pantai, tapi melakukan sesuatu ya. Kita mencontoh apa yang sering dilakukan oleh para ulama-ulama kita, mengasingkan diri dari keramaian kota, membersihkan pikiran kita dari materi, uang, kepentingan sesaat dan seterusnya. Kita mencoba untuk membersihkan masa lampau kita dengan cara membayangkan ya seolah-olah kita akan mencapai apa yang kita sering sebut di sini sebagai kiamat kubra secara hakikat. Kiamatul kubra secara hakikat manakala kita sudah sampai kepada apa yang disebut dengan qurbul faraid. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kesediaannya kepada Bapak Profesor untuk tetap berada di panggung. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis piagam penghargaan dari Tuan Guru Bajang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA dan Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA untuk maju ke depan dan foto bersama. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Rois Am untuk bisa ikut foto bersama Pak Profesor dan Pak Doktor serta TGB. Sekali lagi dengan segala hormat kepada Bapak Rois Am, kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada para tuan guru, para narasumber yang telah menerima penghargaan juga. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita saksikan persembahan
lagu. Mohon maaf ralat. Sebelum persembahan lagu Mars NWDI dan Demi Matahari, kita tutup dulu acara pembukaan seminar Tarekat dan Hizib Nahdlatul Wathon dengan doa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Makmun. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dengan doa pusaka lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatil lana fi dinina. Ma'a alil qudri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima. وآخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من سدى ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرهم في العشاء والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس صفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظهيري أمررت كفا سبحت فيها الحصى الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظهيري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع إلا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أصلح ولا تأمر المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح لنا وأصلح لنا ذريتنا وأهل بيتنا وتلامذتنا وأصحابنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله ووفقنا وإياهم لنشر وإن أهدر الوطن في خير ورفق وعافية اللهم انفعنا بصالح زماننا ولا تحرمنا من بركاتهم واجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum sesi pertama acara seminar, marilah kita sejenak kita saksikan persembahan lagu Mars NWDI dan Demi Matahari dari siswa-siswi SMA Nahdlatul Wathon Jakarta.
Demikian tadi persembahan lagu Demi Matahari dan lagu NWDI Daiman Abada. Mohon maaf ralat, tadi bukan lagu Mars NWDI tetapi lagu NWDI Daiman Abadan. Kasih plus untuk seluruh tim paduan suara. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi acara pembukaan seminar Hizib dan Tarikat Hizib Nahdlatul Wathon. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.